Dulu banyak orang mikir, kalau mau curhat soal masalah hidup ke pemerintah itu ribet banget. Rasanya kayak ngomong sama tembok, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang peduli. Tapi sekarang, lewat lapor Mas Wapres, rakyat biasa yang mungkin nggak pernah kebayang bisa ngobrol sama orang istana, tiba-tiba punya pintu yang terbuka lebar. Rasanya kayak mimpi, suara kecil dari kampung bisa nyampe ke ruang megah istana. Bayangin seorang ibu di desa terpencil, bingung cari cara biar anaknya bisa terus sekolah karena biaya makin berat. Dia coba kirim laporan sederhana dengan harapan tipis. Nggak nyangka, beberapa hari kemudian ada tim yang langsung ngontak. Perasaan kaget bercampur haru itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Buat ibu itu, dunia serasa jadi lebih adil. Lalu ada bapak penjual gorengan di pinggir jalan. Tiap hari kerja keras, tapi sering dipusingkan soal izin dan aturan. Dia coba nekat lapor juga. Dan hasilnya? Masalah yang udah bertahun-tahun bikin mumet akhirnya diberesin dalam hitungan hari. Wajah lelahnya berubah jadi senyum lega, seolah beban yang selama ini dipikul hilang seketika. Program ini bikin banyak orang sadar, kalau ternyata pemerintah bisa juga dekat sama rakyat. Nggak lagi cuma formalitas atau sekedar janji-janji di baliho. Rasanya kayak ada telinga yang beneran mau mendengar, bukan sekedar pura-pura mengangguk. Dan itulah yang bikin orang-orang makin percaya diri buat bersuara. Momen ketika laporan diterima, itu ibarat cahaya kecil yang masuk ke ruang gelap. Orang yang sebelumnya pasrah, jadi punya semangat baru. Mereka sadar, ternyata curhat mereka nggak sia-sia. Dari yang awalnya canggung, jadi berani cerita panjang lebar. Dari yang awalnya pesimis, jadi optimis kalau hidup bisa berubah. Anak-anak muda juga nggak ketinggalan. Ada yang lapor soal kesulitan akses internet di daerah mereka. Ada juga yang cerita tentang minimnya peluang kerja. Respon cepat yang mereka dapat bikin generasi ini merasa dilibatkan, bukan diabaikan. Seakan-akan suara mereka punya bobot yang sama pentingnya dengan pejabat di kursi tinggi. Di kampung-kampung, cerita soal lapor Mas Wapres jadi bahan obrolan seru. Orang-orang saling tukar pengalaman, saling kasih tahu cara bikin laporan, dan saling menyemangati. Program ini bukan cuma jadi alat komunikasi, tapi juga bikin masyarakat kompak dan saling peduli. Ada semacam harapan kolektif yang lahir dari cerita-cerita nyata. Ketika ada orang yang berhasil dibantu, tetangganya ikut senang. Ketika ada solusi turun ke lapangan, suasananya jadi seperti perayaan kecil. Rakyat jadi punya alasan baru untuk percaya kalau pemimpin itu benar-benar hadir buat mereka. Dan rasa percaya itu mahal banget karena udah lama hilang. Setiap kisah dari rakyat yang sampai ke istana bikin atmosfer baru. Dari yang dulu penuh keluhan tanpa arah, sekarang jadi kisah perjuangan yang ada ujungnya. Seolah-olah pintu istana yang selama ini terkesan jauh dan dingin, kini hangat terbuka untuk siapa saja. Inilah awal mula keajaiban kecil yang perlahan menjelma jadi gerakan besar. Satu laporan, satu solusi, satu senyuman. Semuanya berkumpul jadi bukti nyata bahwa suara rakyat bisa benar-benar mengetuk hati pemimpin. Dan suara itu kini nggak lagi dibiarkan menghilang begitu saja, tapi dipegang erat sebagai janji perubahan. Setiap laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres bukan cuma sekadar tulisan atau keluhan kosong. Di baliknya, ada wajah lelah, ada mata sembab karena menangis, ada tangan yang gemetar karena bingung harus minta tolong ke siapa lagi. Dan ketika laporan itu benar-benar direspons, hidup mereka seolah balik lagi punya arah. Coba bayangin seorang ayah yang udah hampir putus asa karena anaknya nggak bisa berobat. Rumah sakit bilang harus bayar ini itu, sementara dompetnya tipis. Dia nekat kirim laporan, berharap sekecil apapun bantuan bisa datang. Beberapa hari kemudian, tim lapor Mas Wapres datang ke rumahnya, membawa kabar kalau biaya ditanggung program bantuan kesehatan. Air mata yang ditahan-tahan akhirnya jatuh juga. Itu bukan tangisan lemah, tapi tangisan lega, karena beban hidupnya sedikit diangkat. Ada juga cerita seorang guru honorer yang tiap bulan gajinya nggak cukup buat makan sehari-hari. Ia tulis keluh kesahnya, berharap bisa didengar. Tak disangka, laporannya justru membuka jalan agar statusnya diperhatikan. Bukan cuma dia yang merasakan manfaat, tapi murid-muridnya juga ikut terbantu karena gurunya bisa mengajar dengan lebih tenang. Hal-hal kayak gini bikin orang sadar, jawaban atas masalah hidup itu nggak selalu harus besar atau rumit. Kadang, cukup ada telinga yang mau mendengar dan tangan yang mau bergerak cepat. Itulah yang bikin program ini beda. Bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar eksekusi nyata. Yang bikin tambah menyentuh, respon yang datang itu nggak pernah terkesan dingin. Ada rasa empati yang nyata. Tim program seringkali datang dengan senyum, mendengar dulu dengan sabar, baru kemudian mencari solusi. Sentuhan manusiawi ini yang bikin masyarakat merasa dihargai.
Mereka nggak lagi diperlakukan seperti angka statistik, tapi sebagai manusia yang punya cerita. Anak muda yang ngeluh soal peluang kerja juga dapat jawaban yang bikin hati tenang. Ada yang diarahkan ke program pelatihan, ada yang dibantu cari akses modal usaha. Dari situ, lahir rasa percaya diri baru, bahwa masa depan mereka nggak seburam yang dibayangkan. Itu jadi semacam bahan bakar semangat buat bangkit lagi. Di banyak daerah, laporan-laporan yang awalnya dianggap kecil justru membuka mata. Ada jalan rusak yang akhirnya diperbaiki setelah sekian lama dibiarkan. Ada listrik masuk ke desa yang sebelumnya gelap gulita. Perubahan-perubahan itu mungkin sederhana bagi orang luar, tapi bagi warga sekitar, itu hadiah yang gak ternilai. Yang menarik, setiap solusi yang datang bukan cuma berhenti di penerima pertama. Cerita kebaikan itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut, bikin orang lain juga berani mengirim laporan. Efek domino ini bikin masyarakat saling menguatkan. Mereka tahu ada pintu yang terbuka lebar, dan mereka nggak sendiri dalam menghadapi masalah. Dan di balik setiap jawaban yang datang, ada rasa optimis baru yang tumbuh. Bahwa negara ini nggak lagi cuek, bahwa ada pemimpin muda yang benar-benar peduli. Itu memberi harapan segar, seolah hidup yang tadinya serba sumpek, sekarang punya udara baru untuk dihirup. Inilah kenapa program ini cepat melekat di hati rakyat. Bukan karena kata-kata indah, tapi aksi nyata. Dan setiap jawaban yang lahir dari laporan rakyat kecil adalah bukti bahwa pemerintah bisa hadir tepat di tengah kesulitan, bukan hanya saat perayaan. Yang bikin orang makin kagum sama program ini bukan cuma soal cepatnya respon, tapi juga karena gaya Wapres Gibran yang nggak kaku. Dia nggak tampil seperti sosok pejabat yang jauh dan dingin. Sebaliknya, Gibran justru nunjukin kalau jadi pemimpin itu harus bisa ngobrol dengan rakyat pakai bahasa sehari-hari. Bahasa yang gampang dimengerti, bukan bahasa birokrasi yang bikin orang pusing tujuh keliling. Banyak warga cerita, waktu laporan mereka direspon, ada kalimat singkat dari Gibran yang bikin hati adem. Masalahmu udah kami catat, tenang, akan dibantu. Kalimat sederhana itu aja udah cukup bikin rakyat merasa dianggap. Bukan karena kata-katanya mewah, tapi karena tulus. Gaya membuhi ini bikin orang rasa dekat, kayak ngobrol sama tetangga sendiri. Bayangin seorang petani yang biasanya minder kalau ketemu pejabat. Kali ini bisa cerita lepas tanpa rasa takut. Karena yang didengar bukan cuma soal angka produksi, tapi soal bagaimana dia bisa nyokolahin anak dari hasil sawahnya. Itu yang bikin beda. Sentuhan personal ini juga kelihatan dari cara Gibran sering menekankan pentingnya cepat tanggap. Dia tahu rakyat nggak butuh janji muluk, tapi butuh bukti nyata. Makanya ketika ada laporan masuk, dia selalu dorong tim buat turun langsung. Nggak pakai nunggu rapat panjang yang bertele-tele. Yang bikin tambah berkesan, Gibran seringkali bawa humor tipis-tipis pas ketemu rakyat. Bercandanya sederhana, tapi justru bikin suasana cair. Rakyat yang awalnya tegang, jadi bisa ketawa bareng. Momen kecil ini yang bikin orang sadar kalau pejabat pun manusia biasa, bisa dekat tanpa harus ada jarak. Dan ketika solusi benar-benar diberikan, Gibran nggak segan ngucapin terima kasih balik ke rakyat. Katanya, tanpa laporan rakyat, pemerintah nggak bakal tahu masalah nyata di lapangan. Ucapan itu sederhana, tapi bikin rakyat merasa berharga. Mereka bukan cuma objek kebijakan, tapi juga partner dalam membangun negara. Sikap rendah hati inilah yang bikin rakyat makin respek. Mereka lihat seorang pemimpin muda yang mau belajar langsung dari rakyat, bukan cuma duduk di balik meja. Itu jarang banget ada di negeri ini. Biasanya rakyat yang disuruh ngerti pemerintah, tapi kali ini pemerintah yang berusaha ngerti rakyat. Sentuhan membumi ini juga ngasih contoh ke pejabat lain, bahwa kedekatan dengan rakyat bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Karena dengan begitu, setiap kebijakan yang lahir punya dasar nyata, bukan sekadar asumsi, dan itu bikin hasilnya lebih tepat sasaran. Banyak orang akhirnya bilang program ini berhasil bukan cuma karena sistemnya bagus, tapi karena ada sosok Gibran yang punya hati. Dia jadi semacam simbol kalau generasi baru pemimpin bisa hadir dengan cara berbeda. Lebih hangat, lebih nyata, lebih peduli. Dan dari situlah kepercayaan mulai tumbuh lagi. Rakyat percaya kalau ada masalah mereka nggak sendirian. Ada sosok pemimpin muda yang siap mendengar dan merespon dengan cepat. Bukan dengan kata-kata rumit, tapi dengan sentuhan membumi yang bikin rakyat ngerasa, oh, ternyata pemerintah bisa juga kayak gini. Di balik wajah lega rakyat yang terbantu, ada pasukan senyap yang kerja nggak kenal waktu. Tim lapor Mas Wapres. Mereka jarang disorot kamera, nggak sering nongol di berita. Tapi keringat mereka jadi bahan bakar jalannya program ini.
Kalau Gibran adalah ujung tombaknya, maka tim inilah yang jadi otot dan urat nadi, yang bikin semua laporan bisa cepat ditangani. Bayangin aja, setiap hari ratusan laporan masuk dengan cerita dan masalah yang beda-beda. Dari urusan jalan berlubang sampai soal biaya rumah sakit. Tim ini nggak cuma baca sekilas, tapi mereka telaah satu persatu. Mereka tahu, di balik tulisan itu ada harapan orang yang lagi kesusahan. Jadi nggak bisa asal-asalan. Yang bikin salut, mereka nggak kerja dengan wajah dingin birokrasi. Justru mereka sering bawa empati dalam setiap interaksi. Ada yang harus nelpon berkali-kali untuk memastikan detail laporan, ada juga yang rela turun langsung ke lapangan buat ngecek kondisi sebenarnya. Itu semua dilakuin dengan rasa tanggung jawab, bukan sekedar formalitas. Kadang, di tengah malam pun mereka masih sibuk balas pesan atau cek update laporan. Buat mereka, ini bukan cuma kerjaan kantoran, tapi panggilan hati. Karena mereka tahu, setiap menit yang terbuang bisa berarti penderitaan lebih lama buat rakyat yang nunggu solusi. Masyarakat yang pernah berinteraksi dengan tim ini sering cerita, kalau mereka merasa dilayani dengan cara yang manusiawi. Nggak ada rasa dihakimi, nggak ada nada meremehkan. Justru mereka disambut dengan kalimat sederhana. Tenang, laporan Bapak Ibu sudah kami catat, akan segera diproses. Kata-kata itu bikin hati jadi tenang. Yang menarik, tim ini terdiri dari anak muda energik dan juga pegawai senior yang penuh pengalaman. Kombinasi itu bikin kerja mereka seimbang. Ada semangat cepat, ada juga kebijaksanaan dalam mengambil langkah. Perpaduan ini bikin setiap laporan bisa ditangani dengan cara yang pas. Kadang, ketika sebuah masalah berhasil diselesaikan, tim ini juga ikut terharu. Mereka tahu betapa susahnya hidup orang di balik laporan itu. Jadi, ketika solusi datang, kebahagiaan rakyat itu serasa jadi kebahagiaan mereka juga. Ada kepuasan batin yang nggak bisa dibayar gaji berapapun. Di daerah-daerah, kehadiran tim ini sering jadi penyambung lidah rakyat. Mereka yang datang ke desa, ngobrol langsung, mendengar keluh kesah, lalu bawa pulang cerita itu ke meja istana. Mereka jadi jembatan yang bikin suara rakyat nggak lagi tercecer di jalan. Peran mereka yang tangguh ini akhirnya bikin rakyat percaya kalau sistem ini beneran jalan. Mereka bukan sekedar tim teknis, tapi bagian dari keluarga besar yang peduli. Orang-orang yang sebelumnya skeptis pun akhirnya luluh karena mereka lihat kerja nyata di lapangan. Dan semua itu tanpa banyak publikasi, tanpa harus heboh pamer prestasi. Tim lapor Mas Wapres benar-benar kerja dalam diam, tapi hasilnya bisa dirasakan banyak orang. Dari sini, rakyat belajar ternyata perubahan besar itu bukan cuma soal siapa pemimpinnya, tapi juga tentang siapa saja yang berdiri tegak di belakangnya. Ada momen-momen tertentu yang bikin orang sadar kalau program ini bukan sekadar tulisan di atas kertas. Salah satunya adalah saat rakyat kecil benar-benar diundang ke istana untuk menerima bantuan atau solusi langsung. Suasananya nggak formal kaku kayak biasanya, justru penuh kehangatan dan rasa syukur. Dari jauh, orang mungkin lihat sekadar acara penyerahan bantuan. Tapi bagi mereka yang hadir, itu adalah titik balik hidup. Bayangin seorang bapak yang datang dengan pakaian sederhana, masih kelihatan canggung melangkah masuk ke ruangan megah. Tangannya gemetar waktu nerima bantuan yang udah lama ia tunggu. Dan tanpa bisa ditahan, air matanya jatuh. Bukan karena malu, tapi karena lega. Akhirnya ada yang peduli. Di sisi lain, ada ibu-ibu yang gak henti-hentinya mengucap doa setelah anaknya dapat beasiswa melalui laporan yang ia kirim. Wajah sumringahnya bikin semua yang ada di ruangan ikut tersenyum. Bahkan beberapa staf yang biasanya tegas pun gak kuasa menahan haru. Karena mereka sadar, sekecil apapun bantuan itu bisa bikin masa depan seseorang jadi jauh lebih terang. Yang bikin acara-acara ini beda adalah suasananya yang tulus. Gibran gak datang dengan jarak, tapi turun menyapa, nanya kabar, bahkan kadang bercanda ringan. Rakyat yang awalnya gugup jadi cair, bisa tertawa sambil bercerita. Momen sederhana kayak gini justru ninggalin kesan mendalam karena kerasa banget kalau pemimpin muda ini bener-bener pengen dekat. Ada juga kisah seorang anak kecil yang malu-malu maju ke depan bareng ibunya.
Saat ditanya cita-citanya, dia jawab pengen jadi dokter. Semua yang hadir langsung tepuk tangan dan Gibran nyelutuk. Ya udah, harus rajin belajar. Nanti kita bantu jalannya. Kalimat singkat itu bikin si anak senyum lebar, seolah mimpinya yang dulu samar jadi lebih mungkin diwujudkan. Momen-momen kayak gini bikin istana yang biasanya terkesan kaku jadi berubah atmosfernya. Dari gedung yang sering dianggap dingin dan penuh protokol, jadi tempat yang hangat, penuh rasa kekeluargaan. Rakyat yang datang pulang dengan cerita luar biasa yang kemudian dibagikan ke tetangga, ke kampung, ke siapa saja yang mau dengar. Dan cerita itu menyebar cepat, membawa semangat positif. Orang-orang di kampung bilang, kalau lapor jangan takut, beneran didengar kok. Semacam testimoni yang lebih ampuh daripada iklan manapun, karena datang langsung dari mulut mereka yang sudah merasakan manfaat. Bagi tim program, momen haru di istana ini juga jadi energi tambahan. Capek mereka terbayar saat lihat senyum dan tangis bahagia rakyat. Mereka sadar kerja keras yang kadang nggak terlihat itu benar-benar berdampak nyata. Itu semacam bahan bakar buat terus semangat menghadapi laporan-laporan baru. Dan bagi rakyat, kesempatan menginjakkan kaki di istana bukan cuma soal menerima bantuan, tapi juga soal dihargai. Mereka yang biasanya hanya dianggap angka, tiba-tiba bisa duduk setara, disapa, didengarkan. Itu pengalaman emosional yang nggak semua orang bisa rasain seumur hidup. Pada akhirnya, momen haru ini bukan sekadar acara seremonial, tapi jadi bukti nyata bahwa pemerintah bisa hadir dengan wajah manusiawi. Bahwa istana bukan cuma milik pejabat, tapi juga rumah tempat rakyat bisa merasa pulang, meskipun hanya sebentar. Setiap cerita yang lahir dari program Lapor Mas Wapres, pelan-pelan ngasih rakyat alasan buat percaya lagi sama pemerintah. Harapan yang sempat pudar karena janji-janji kosong, kini mulai nyala lagi. Dan nyala itu bukan sekedar api kecil, tapi bisa jadi obor besar kalau dijaga bareng-bareng. Orang-orang di desa yang dulu merasa jauh dari pusat kekuasaan, sekarang jadi lebih berani ngomong. Mereka nggak takut suaranya bakal hilang ditelan birokrasi. Ada keyakinan baru bahwa laporan sekecil apapun bisa jadi pintu perubahan. Itu bikin rakyat punya semangat baru untuk peduli pada lingkungannya sendiri. Yang lebih keren, program ini juga bikin masyarakat sadar kalau mereka bukan cuma penerima bantuan. Mereka juga bagian dari solusi. Banyak warga yang setelah laporannya ditindaklanjuti, jadi aktif ngajak tetangganya buat ikut melapor. Mereka merasa ikut jadi agen perubahan, bukan lagi sekedar penonton. Generasi muda pun dapat ruang buat unjuk suara. Anak-anak muda yang biasanya skeptis sama politik, mulai lihat contoh nyata bahwa pemimpin bisa beda. Mereka nggak lagi sekedar nyinyir di media sosial, tapi berani kasih ide, kasih kritik, bahkan ikut bantu menyebarkan informasi soal program ini. Harapan baru tumbuh di generasi yang katanya apatis. Setiap laporan yang berhasil ditangani sebenarnya jadi batu bata kecil buat bangun kepercayaan. Dan kalau dikumpulin, batu bata itu bisa jadi fondasi kokoh untuk Indonesia yang lebih adil. Gibran dan timnya mungkin nggak bisa nyelesain semua masalah sekaligus, tapi mereka udah buktiin kalau niat tulus bisa bikin jalan keluar. Di kampung-kampung, cerita keberhasilan ini berubah jadi motivasi. Ada warga yang bilang, kalau pemerintah aja bisa dengerin kita, berarti kita juga harus saling dengerin sesama. Dari situ lahir solidaritas baru. Harapan nggak lagi datang dari atas ke bawah aja, tapi juga tumbuh di antara rakyat sendiri. Program ini juga nunjukin kalau kedekatan pemimpin dengan rakyat bukan sekedar simbol politik, tapi kebutuhan nyata. Rakyat butuh dirangkul, bukan dibiarkan. Dan ketika mereka dirangkul, semangat gotong royong yang lama hilang bisa balik lagi. Itu aset terbesar bangsa ini. Banyak orang akhirnya sadar, perubahan besar itu nggak selalu lewat proyek raksasa atau janji megah. Kadang, cukup dengan mendengar satu persatu cerita rakyat, lalu kasih solusi yang tepat. Dari hal sederhana itulah lahir perubahan yang lebih bermakna. Harapan baru ini bikin orang percaya kalau masa depan Indonesia bisa lebih cerah. Bukan karena semua masalah selesai dalam semalam, tapi karena ada sistem yang benar-benar mau bergerak. Ada pemimpin muda yang siap jadi telinga dan tangan rakyat, dan ada rakyat yang gak takut lagi bersuara. Dan di ujung semua kisah ini, rakyat akhirnya bisa bilang dengan mantap, kami gak sendirian. Karena selama suara masih didengar, selama laporan masih ditindaklanjuti, harapan itu akan terus tumbuh. Harapan yang bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk Indonesia yang lebih adil dan manusiawi.